Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rusari, ketemu lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Bersama saya, Evi Miranti, psikolog. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah proyek perubahan bagaimana pelayanan Disaster Victim Identification atau yang lebih dikenal dengan DVI. Kita tahu bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan bisa juga oleh faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga mungkin kehilangan harta benda dan adanya dampak psikologis. Nah, DVI sebagai metode ilmiah tentu sangat dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap korban mati dari bencana tersebut. Pagi ini kita akan kupas tentang proyek perubahan DVI oleh pemilik proyek perubahannya langsung. Ya, dengan siapa? Beliau adalah Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi, MM, GDFO, SPOF, Subspesialis IOF Konsultan. Beliau adalah Kabid Yandokpol Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selamat pagi dokter. Pagi. Wah, semangat luar biasa pagi ini dok. Wah, luar biasa. Jaketnya bagus dok. Berapa ukurannya? Boleh. Dokter izin dok, sebagai pemilik proyek perubahan nih. Ya dokter kan saat ini sedang melanjutkan pendidikan ya untuk di PKN. Saya mendengar dokter punya sebuah proyek perubahan yang terkait dengan bidangnya dokter sendiri, yaitu DVI Siap. Bisa singkat dok, apa itu DVI Siap? DVI Siap dari judulnya kita harus tahu bahwa kapanpun bencana itu terjadi, tim DVI harus selalu siap. Okay. Sedangkan siap sendiri adalah pendekan dari S-nya adalah solid. Solid berarti bahwa kita memiliki fondasi hukum dan sistem yang kuat. Kemudian I-nya adalah integratif, di mana kita melibatkan kolaboratif antar instansi. Kemudian adaptif, di mana kita responsif terhadap dinamika bencana. Dan profesional, kita bersandarkan internasional, dan tentu saja base kita adalah kompetensi. Oke. Dari judulnya sudah menarik kalau saya melihatnya, gitu ya dok, gitu. Sangat sederhana, singkat, tapi maknanya udah dalam banget. Siap. Gitu ya. Siap. Betul kan? Siap. Oke, dokter. Apa yang melatar belakangi DVI Siap sehingga dokter memilih itu sebagai proyek perubahan dokter? Baik, kita tahu bersama bahwa berulang kali sampaikan bahwa Indonesia adalah super paketnya bencana, di mana berbagai bencana ada di Indonesia yang disebabkan oleh 3 faktor utama sebenarnya, yaitu faktor geografis, faktor geologis, dan juga demografi. Dan data dari BNPB sendiri pada tahun 2020 hingga 2024 menyebutkan bahwa ada kejadian kurang lebih 22.468 kejadian bencana, di mana jiwa yang terdampak adalah sebanyak 37 juta jiwa, dan korban meninggal dunia ada ribuan. Di mana yang dibutuhkan orang mati adalah identifikasinya, sehingga kita bisa memberikan hak asasi terakhir dari korban yang bersangkutan untuk bisa dikenali. Kemudian dengan demikian kita bisa menyelenggarakan jenazahnya sesuai dengan agama, adat istiadat, dan kepercayaannya yang bersangkutan. Juga untuk kepastian pada keluarga korban, di mana keluarga korban harus tahu pasti apakah keluarga yang dicintai itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Oke, dokter. Tapi kan selama ini juga itu sudah berjalan, gitu. Mereka sudah teridentifikasi korban-korban itu. Bentuk perubahannya yang akan dilakukan seperti apa? Sebenarnya memang kalau dilihat dari hasil bahwa hampir 100% jenazah teridentifikasi misalnya. Namun juga ada beberapa hal yang perlu kita dalami di sini, di mana memang tugas pokok identifikasi adalah di Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana identifikasi adalah tugas pokok Polri, baik identifikasi berkaitan dengan tindak pidana maupun non tindak pidana, termasuk korban bencana ini. Namun turunan dari undang-undang tersebut belum ada bentuk peraturan kepolisian yang membahas tentang DVI itu sendiri. Maka dari proyek perubahan ini kita upayakan untuk membuat peraturan kepolisian. Dan kemudian selanjutnya kita membuat SOP antar instansi, di mana memang selama ini keterlibatan instansi itu perlu kita atur, biar tidak ada tumpang tindih tugas, kemudian kewenangan dan lain sebagainya, sehingga nanti ada konflik kepentingan. Nah,
Jadi kita kemarin sudah mengumpulkan perwakilan dari stakeholder terkait, dari Basarnas, dari PMI, dari Kementerian Kesehatan, dari Dukcapil. Kita undang untuk duduk bersama membuat semacam SOP supaya pelaksanaan di lapangan nanti tidak tumbang tindih. Oke, dokter. Berarti selama ini peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan di Polri peraturan apa nih? Jadi kita berdasar selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kita juga mengacu pada standar Interpol karena hierarki secara internasional kita di bawah Interpol. Di situ ada Interpol DVI Guide, di mana panduan yang digunakan untuk operasi DVI bagi negara-negara anggota Interpol. Dan kita sendiri juga pernah membuat Juknis tentang tata kelola penyelenggaraan jenazah dan proses DVI bagi personil Polri. Oke. Kalau menurut dokter berarti, apakah tidak cukup berarti peraturan dengan standar internasional itu sehingga kita perlu membuat perpol sendiri? Karena aturan internasional juga harus kita adopsi juga untuk yang kita pakai biar kita berlaku secara di Indonesia. Karena mungkin ada juga hal-hal yang perlu kita sesuaikan dengan kearifan lokal dan sebagainya. Siap. Karena pertimbangan adaptasi itu tadi ya. Betul, gitu ya. Tidak mutlak harus kita, walaupun secara prinsip ya memang kita mengacu ke sana, tapi ada hal yang perlu kita atur sesuai dengan negara kita. Oke. Tantangan terbesarnya apa dokter dalam membuat proyek perubahan ini? Kalau tantangannya tentu saja kan kita koordinasi dengan instansi terkait ya, di mana mereka juga punya kesibukan dan kita juga punya kesibukan, dan tim efektif yang kita libatkan juga kan punya kerjaan sendiri yang lain yang itu kadang-kadang yang kita juga harus memilah-milah dan mencari clue kapan bisa kita menjalankan kegiatan ini dan lain sebagainya. Ya. Berarti sebuah proyek perubahan yang nggak sederhana ya. Betul. Gitu ya. Betul. Yang luar biasa besar dan sepertinya jangkanya cukup panjang nih dok kalau melihat clue-nya tadi. Ya, target kita memang 1,5 sampai maksimal 2 tahun. Oke. Ya, namun dalam jangka waktu 1,5 sampai 2 tahun itu kita bagi menjadi 3 fase atau 3 tahapan, di mana ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana jangka pendek ini yang kita sudah capai ya, kita membuat tim efektif yang membantu saya dalam menyiapkan semua kegiatan capaian dari jangka pendek ini. Kemudian juga kita sudah membuat rancangan peraturan kepolisian. Kita melibatkan Divkum saat ini. Kemudian juga kita melibatkan stakeholder terkait berkaitan dengan pembuatan SOP. Meskipun SOP ini adalah inisiatifnya dari Polri, namun kita membutuhkan masukan dari mereka. Karena hal ini nanti di lapangan kita bertemu dengan mereka. Kita bersama dengan mereka, jangan sampai nanti ketika kita sosialisasikan SOP ini mereka ada yang kurang pas. Maka dari itu kita adakan beberapa kali pertemuan kemarin, ada Zoom, ada pertemuan langsung untuk membahas masukan-masukan dan usulan-usulan apakah usulan yang ini diterima sama mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini mereka menyambut baik. Oke. Luar biasa. Itu jangka pendek. Iya. Satu lagi, jangka pendek kita membuat modul pelatihan. Di mana modul pelatihan ini kita terapkan udah berapa kali kemarin, kita terapkan juga di Basarnas, kemudian kita uji cobakan di Polda Banten, dan saat ini kita sedang uji cobakan di Swiss Bell Hotel. Saat ini ada pelatihan atau mortem. Kemudian hasil dari modul itu nanti akan kita sempurnakan, kita menjadikan modul buat pelatihan stakeholder terkait. Karena pengetahuan akan DVI bukan hanya diperuntukkan bagi kita saja, Polri, namun juga stakeholder terkait. Karena justru mereka itu juga harus tahu betapa pentingnya DVI, bagaimana cara menyelenggarakan DVI dan sebagainya, supaya nanti ke depan ketika kita bertemu di lapangan kita udah saling tahu, punya persepsi yang sama ya dok. Oke, dokter, tadi sudah disampaikan sama dokter proyek perubahan jangka pendeknya, gitu ya, sudah terbentuk tim efektif, kemudian sudah adanya rancangan perpol dan SOP, kemudian modul sudah berhasil dibuat dan sedang diuji cobakan, gitu ya. Itu dalam waktu berapa lama itu dok kemarin?
dua bulan kurang lebih ya. 2 bulan sudah dapat itu semua ya, karena timnya efektif banget tuh pasti. Efisien. Efektif dan efisien, betul. Oke dokter, sekarang mungkin bisa jelaskan kembali dok untuk proyek perubahan di jangka menengah dan juga jangka panjangnya seperti apa dok? Jadi ada target-target, maaf, target-target yang memang kita mulai jangka pendek bisa selesaikan jangka menengah atau jangka panjang. Oke. Seperti tadi Perpol dan SOP, memang kita rancangan dari awal itu sudah dimulai di jangka pendek. Itu ya. Baik. Namun dia akan selesai di jangka panjang karena prosesnya ada harmonisasi dan lain sebagainya. Karena kan produk hukum ini juga cukup panjang Iya prosesnya. betul. Oke. Sedangkan kalau jangka pendek yang sudah selesai tadi modul itu ya sama tim efektif. Kemudian jangka menengah kita udah mulai mengusulkan adanya kebutuhan peralatan DVI yang kita butuhkan, yang kita peruntukkan untuk tidak hanya untuk Puskesmas Polri, tapi untuk jajaran di kewilayahan. Jadi barang-barang yang selama ini kita belum miliki itu kita usulkan untuk dipenuhi. Kemudian ada lagi software plus data juga kita usulkan, di mana software plus data ini adalah suatu software yang digunakan tim DVI yang direkomendasikan oleh Interpol. Jadi negara-negara Interpol yang memiliki tim DVI biasanya memiliki itu, namun Indonesia belum. Untuk itu kita upayakan karena dengan software itu bisa lebih cepat lagi proses pencocokan dan kumpulan database antemortem dari korban-korban yang kemungkinan menjadi yang terlibat dalam kejadian itu. Oke, sistem kerja dari software itu emang kayak apa dong? Jadi selama ini kita kan bekerja secara manual. Jadi kita mencetak formulir yang berjilid-jilid, kita tulis secara manual betul. Dan kadang-kadang kesulitan kita adalah tulisan itu kadang-kadang tidak bisa dibaca. Iya, karena kan yang menulis siapa, yang membaca siapa. Iya. Namun kalau kita menggunakan software itu kan kita tinggal ketik di laptop atau komputer yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan tulisannya mudah dibaca. Jadi nanti pada saat penggunaan software itu di posko antemortem mengetik, di posko postmortem mengetik, nanti data-data dari antemortem postmortem langsung bertemu di rekonsiliasi yang juga dalam satu laptop yang sama. Jadi pencariannya bisa menggunakan bantuan software itu jadi udah ketemu dibanding kita harus cocokkan satu-satu secara manual. Kalau korbannya mungkin di bawah 10 oke lah. Tapi kalau ratusan, iya, betul. betapa sulitnya kita melakukan pencocokan. Betul. Berarti itu pengadaan software itu termasuk dalam proyek ini juga? Iya, salah satu proyek jangka menengah yang juga mungkin selesainya pada jangka panjang karena kita usulan kita pada saat jangka menengah ini. Berarti usulan itu adalah pengadaan proyeknya atau termasuk dari dalam softwarenya itu sendiri, rancangannya dari dokter juga? Nah, software itu sudah jadi. Jadi kita mengupayakan untuk pengadaan barang itu. Oke, pengadaan barangnya ya, softwarenya sudah jadi. Oke, luar biasa. Itu untuk jangka yang menengah. Diawali jangka menengah dan bisa selesai jangka panjang. Di jangka panjang ya. Oke. Dan kalau target di jangka panjangnya sendiri apa dok berarti? Berarti ya SOP sudah Perpol sudah terbentuk, SOP juga sudah bisa jalankan, kemudian infrastruktur yang kita minta, peralatan yang kita usulkan juga sudah tersebar ke seluruh Polda yang membutuhkan, kemudian software itu sudah bisa dimanfaatkan dari sini. Sampai finish semua yang kita usulkan, strategi dari jangka pendek yang berlanjut ke jangka menengah, jangka panjang semua sudah selesai. Target kita selama 1,5 sampai 2 tahun itu semua sudah tercapai. Oke, luar biasa. Nah tentunya dalam mengerjakan proyek ini tidak semudah kalau kita hanya merancang ya dok, gitu ya. Betul. Dalam mengerjakannya pasti luar biasa sekali. Betul. Tantangan-tantangan yang dokter hadapi dan mungkin juga prediktif ya, kira-kira tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari itu apa yang ada di bayangan dokter? Jadi pertama tantangan kita adalah bahwa tidak semua orang tahu tentang proyek ini pada awalnya. Maka tugas kita adalah untuk melakukan sosialisasi, melakukan advokasi tentang proyek ini. Apa sih ini sebenarnya gitu. Termasuk stakeholder yang terkait ya, dari internal Polri maupun eksternal Polri. Nah itu yang kita butuh waktu untuk mengedukasi itu. Karena ketika dia tidak tertarik atau dia belum tahu apa ini DVI siap itu, mungkin dia tidak akan tertarik untuk bergabung atau mensupport kegiatan yang kita sedang laksanakan ini. Tapi ketika kita
berikan edukasi yang baik, mereka mengerti dan mereka akan mensupport kegiatan ini sehingga proyek perubahan ini berjalan dengan lancar. Oke. Salah satu upaya untuk memperkenalkan ya kita bisa berkunjung ke tempat mereka, kemudian melibatkan mereka dalam pembuatan SOP dan lain sebagainya, termasuk perpol juga. Biar dia tahu oh ternyata peran mereka di DVI itu sangat besar, jadi mereka bisa lebih ikut berpartisipasi. Sejauh ini stakeholder yang sudah dokter libatkan dalam proyek jangka pendek berarti ini ya, itu mana aja, Dok? Jadi ada Kemenkes, ada Basarnas, ada Dukcapil, Kemendagri, kemudian teman-teman dari PMI juga, kemudian dari BNPB, di mana BNPB itu kan pengampu manajemen bencana di Indonesia. Kita hanya tim support, salah satu tim pendukung manajemen bencana. Jadi kita tetap harus melibatkan BNPB sebagai yang punya tanggung jawab penuh. Termasuk dalam pembentukan penyusunan SOP itu mereka juga. Iya, mereka libatkan juga yang tadi dokter adaptasi itu mereka juga harus ikut juga ya. Integratif kita libatkan mereka. Oke. Makin menarik dan saya melihat tantangannya begitu besar karena melibatkan banyak stakeholder dalam penyelesaian proyek besarnya gitu. Jadi sangat keberhasilannya sangat bergantung nih dengan kolaborasi stakeholder ini. Nah, gimana dokter bisa menjaga kolaborasi itu supaya target dokter di 2 tahun lah maksimal gitu ya, atau kalau bisa lebih cepat mungkin gitu ya, itu bisa tercapai? Ya tentu saja kita melakukan pendekatan tergantung posisi dia dalam status dia sebagai stakeholder ya. Nah, kita libatkan mereka dalam tadi ya penyusunan SOP, di mana SOP ini kan melibatkan instansi terkait, meskipun usulan tadi ada dari Polri, namun ketika di lapangan kan Polri tidak sendirian. Nah, bagaimana cara SOP di lapangan kita bisa bertemu dengan bersinergi dengan baik. Nah, itu kita libatkan. Jadi mereka sebagai pemberikan masukan, peran mereka di mana dan lain sebagainya, nanti kita sinergikan. Karena tidak menutup kemungkinan di lapangan kita punya tugas pokok yang sama. Contoh misalnya tim DVI ke TKP dari Polri ya, misalnya mempunyai label penemuan jenazah. Tim teman-teman kita dari Basarnas juga punya label sendiri. Nah, bagaimana cara label itu nanti kita sinergikan, jangan sampai nanti ada 2 atau lebih label yang justru nanti akan membingungkan pada saat proses DVI di fase berikutnya, fase postmortem. Nah, itu yang harus kita jaga. Sambil itu kita mengedukasi stakeholder terkait, kita sering libatkan dalam pelatihan-pelatihan, terutama pada saat kita uji coba modul kemarin, kita libatkan seperti di Banten, kita libatkan dari stakeholder terkait, dari BPBD-nya, kemudian dari tim SAR, kemudian dari teman-teman dari yang lainnya, yang dari rumah sakit, dinas kesehatan, universitas juga kita undang, karena sedikit banyak mereka juga ikut membantu nanti pada saat pelaksanaan oleh DVI. Berarti ketika kegiatan-kegiatan seperti pelatihan itu mereka juga tahu bahwa itu adalah satu proyek perubahan yang sedang dilakukan gitu ya, Dok? Ya, memang kita tidak langsung sebutkan seperti itu, hanya saja memang itu dikemas dalam rangka proyek perubahan. Jadi seperti misalnya mengenalkan modul tentang yang terbaru tentang gimana cara olah TKP, kemudian pemeriksaan antemortem dan lain sebagainya. Itu kita uji cobakan kepada mereka biar kita bisa tahu. Jangan sampai nanti apa yang kita latihkan, apa yang kita sampaikan itu salah tangkap, salah persepsi nanti. Kemudian kan setiap pelatihan ada kontrolnya, ada post test dan pre-test dan post test. Nanti post testnya akan lebih baik atau tidak hasilnya. Nah, nanti dari situ kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai kita harapkan, kita cari lagi apa yang menjadi permasalahannya, kenapa sampai tidak tersampaikan apa yang kita mau. Gitu. Makanya bikin modul tuh bolak-balik kita revisi. Dan strategi edukasi apa yang dokter lakukan kepada mereka sehingga mereka mungkin akhirnya bisa mempunyai persepsi yang sama atau lebih bagus lagi punya semangat yang sama nih. Iya benar kita harus membentuk itu gitu. Kadang-kadang kita juga bertemu secara ringan-ringan saja, maksudnya nggak perlu bertemu secara formal, undangan rapat dan sebagainya. Walaupun itu formal ya. Walaupun perkenalan formal kita lakukan pada saat kita pembuatan SOP misalnya. Namun kita sudah punya nomor kontak, kadang-kadang kita ketemu
janjian di mana, bicara di mana dan sebagainya. Juga saya membuat buku ya, buku berkaitan dengan DVI, di mana di sini isinya bacaan yang saya pikir cukup ringan, tidak terlalu berat, di mana buku ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi mereka, di mana mereka tahu apa itu DVI, kemudian posisi mereka di DVI itu seperti apa. Karena di sini juga menjelaskan beberapa posisi dari teman-teman stakeholder terkait berkaitan dengan proses DVI. Oke, dokter, bukunya boleh dong diperlihatkan ke sahabat Rusari. Oke, ya, sahabat Rusari, buku Disaster Victim Identification untuk Indonesia, ya, oleh Dr. Gigi Ahmad Fauzi, ya, untuk edukasi. Dan itu bisa dipahami oleh masyarakat awam juga, dok? Bisa, ya. Bisa. Di sini bahasanya ringan, dok? Bahasanya ringan. Oke, baik, dokter. Kalau semua ini sudah terancang, kemudian terrealisasi proyek perubahannya, kan luar biasa sekali gitu. Dokter memprediksi dampak apa yang mungkin didapatkan gitu ya, terhadap Polri, mungkin pemerintah dan juga masyarakat? Tentunya bagi Polri dia akan lebih kuat, di mana fondasi atau dasar hukum sudah lebih kuat ya kan. Tadinya undang-undang kepolisian, kemudian ada lagi Perpol dan sebagainya. Kemudian juga dengan adanya pelatihan, tentu saja SDM dari Polri itu atau pengembangan tugas DVI itu akan semakin baik, dan kemudian pelaksanaan juga lebih efektif dan efisien. Bagi pemerintah tentu saja sistem manajemen penanggulangan bencana lebih terstruktur dan meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, di mana pemerintah hadir dalam setiap bencana atau keadaan krisis ya. Kemudian masyarakat tentu saja kepastian identitas keluarga yang jadi korban akan lebih cepat tertangani, kemudian dan waktu istilahnya waktu kepastian akan lebih cepat, mana lebih cepat teridentifikasi, kemudian keluarga lebih cepat untuk tahu pasti apakah keluarganya itu menjadi korban atau tidak. Ya, betul, karena kepastian itu yang sangat ditunggu oleh keluarga korban ya, dok. Oke. Nah, begitu besarnya proyek perubahan yang dokter lakukan, tentunya masyarakat mengharapkan proyek ini segera selesai, gitu ya, walaupun jangkanya cukup panjang, gitu, karena itu setiap kita nggak ada yang ingin terkena bencana, gitu, tapi bencana itu datang kapanpun dan nggak pernah bisa diprediksi oleh kita, gitu. Maka terselesaikannya proyek perubahan dokter tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat. Mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat terkait dengan terselesaikannya proyek ini? Ya, masyarakat perlu tahu bahwa setiap korban meninggal itu berhak atas identitas. Ya, dia berhak dikenali, sehingga dia memiliki hak asasi untuk diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan agama, kepercayaan dan adat istiadat yang bersangkutan. Kemudian dan keluarga juga berhak atas kepastian hukum dan penghormatan terhadap keluarga yang meninggal itu. Kemudian proyek ini juga merupakan wujud hadirnya negara dalam hal ini Polri dan stakeholder terkait yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana dan DVI, di mana hadir pada saat terjadinya krisis. Oke, jadi ini sebenarnya haknya korban dan juga keluarga ya. Baik, terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan penjelasan yang luar biasa terkait dengan proyek perubahan yang luar biasa sekali dalam DVI. Semoga sukses, segala rantangan bisa dihadapi dengan efektif. Siap. Baik, terima kasih sahabat Rusari. Kita sudah bicara dan melakukan pembahasan tentang bagaimana DVI siap sebagai bentuk perubahan dan wujud hadirnya negara untuk masyarakat. Ya, karena penanganan korban bencana bukan hanya soal teknis, tapi juga kemanusiaan, kepastian hukum, dan keadilan. Maka jangan ragu untuk membagi informasi ini kepada masyarakat dan keluarga. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.